Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairha Melia dengan NIM 210509262 dari kelas AB1H Program Studi Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan video tugas tentang aspek akuntansi pada perusahaan yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Aulia Benazira, SEM 4 dengan mata kuliah pengantar bisnis. Aspek akuntansi pada perusahaan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas yang memiliki hubungan antara satu sama lain. Laporan keuangan dalam perusahaan. Melalui laporan keuangan, perusahaan akan mendapatkan berbagai wawasan terkait kondisi keuangan serta transaksi bisnis yang sedang berjalan. Tidak hanya itu, perusahaan dapat memiliki acuan untuk membandingkan kondisi finansial dalam suatu periode tertentu, misalnya perbandingan pada bulan ini dan 1 bulan sebelumnya. Hasil perbandingan tersebut dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengetahui apakah bisnis perusahaan berada dalam jalur yang tepat dan mengalami peningkatan keuntungan. Melihat berbagai manfaat yang dapat didapatkan, penting bagi perusahaan untuk memiliki laporan keuangan yang baik. Ada beberapa jenis laporan keuangan yang perlu disusun oleh perusahaan. Laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas memiliki keterkaitan satu sama lain. 3 jenis laporan keuangan. 1 laporan neraca, 2 laporan laba rugi, dan yang ketiga laporan perubahan modal. Laporan neraca. Laporan neraca adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan keuangan neraca terdapat 2 macam, yaitu bentuk stafel atau vertikal serta bentuk kontrol atau horizontal. Nilai modal tersebut merupakan neraca nilai yang di dalamnya terdapat laporan perubahan modal. Laporan neraca nantinya akan memberikan informasi mengenai keseimbangan perusahaan yang di dalamnya menyangkut pendapatan serta biaya laba rugi. Selain itu, kegunaan lainnya dari laporan neraca adalah untuk mengetahui beberapa kondisi keuangan dalam sebuah perusahaan. Laporan keuangan tersebut bisa menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki kondisi yang sehat atau tidak. Cara menyusun neraca. Sebelum menyusun dan membaca laporan keuangan, hal pertama yang harus diketahui adalah beberapa poin yang ada di dalamnya. Neraca memiliki beberapa hal yang harus ada seperti aset yang terdiri dari kas, surat berharga, biaya dibayar muka, piutang, persediaan, dan aset tetap. Kewajiban yang terdiri dari hutang akun, kewajiban yang masih harus dibayar, pembayaran di muka pelanggan, hutang pajak, hutang jangka pendek, dan hutang jangka panjang. Ekuitas pemegang saham yang terdiri dari saham, tambahan modal disetor, laba ditahan, dan saham treasury. Beberapa laporan keuangan neraca tersebut memiliki pengertian serta isi berbeda-beda. Komponen tersebut didapatkan dari istilah neraca itu sendiri. Membaca neraca. Dalam membaca laporan neraca, hal utama yang harus diperhatikan adalah bentuk neracanya terlebih dahulu. Kemudian pastikan untuk mengetahui macam-macam neraca terlebih dahulu, sehingga jangan sampai mengetahui neraca namun tidak tahu macam-macamnya serta bentuknya. Laporan neraca memiliki 2 macam bentuk. Untuk bentuk laporan yang memanjang ke arah bawah, maka laporan tersebut dinamakan laporan stafel, sedangkan yang membentuk ke samping disebut dengan laporan skontro. Penerapan kedua bentuk laporan neraca ini bebas dipakai oleh siapapun dan perusahaan apapun. Di samping hal itu, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian khusus, yaitu dalam penyusunannya haruslah sesuai dengan jumlah posnya sehingga tidak akan membebani atau merepotkan suatu perusahaan. Format neraca sendiri haruslah dibuat dengan benar sehingga dalam membacanya pun akan jauh lebih mudah. Kemudian juga harus diperhatikan setiap detail yang ada pada setiap laporan keuangan neraca, karena seluruhnya merupakan hal yang harus dibaca dengan benar. Selanjutnya, laporan laba rugi.
Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement adalah salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan, lalu menghasilkan laba atau rugi bersih. Laporan ini terdiri atas pendapatan selama periode berjalan dan beban, baik beban usaha maupun di luar usaha selama periode berjalan. Laporan neraca laba rugi membantu pemilik bisnis memutuskan apakah mereka dapat menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan pendapatan dengan mengurangi biaya atau keduanya. Tujuan membuat laporan laba rugi ini bagi perusahaan diantaranya adalah 1. Perhitungan besaran pajak perusahaan. 2. Mengecek serta mengevaluasi laba di setiap waktu. Yang ketiga, menilai efisiensi perusahaan berdasarkan nilai usaha. Unsur utama laporan laba rugi perusahaan dagang yaitu pendapatan atau revenue, beban atau expenses, keuntungan atau profit, dan yang terakhir kerugian atau loss. Berbagai laba dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada laba kotor, yaitu ukuran pendapatan langsung dari penjualan perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Yang kedua ada laba operasi, yaitu selisih penjualan, biaya dan beban operasi penjualan. Yang ketiga laba sebelum pajak, yaitu laba sebelum pajak penghasilan berdasarkan SAK. Yang keempat laba bersih, yaitu penjualan bersih terhadap HPP yang dikurang beban operasional dan pajak penghasilan. Dan yang kelima, laba operasi berjalan, yaitu aktivitas bisnis dalam periode berjalan setelah pajak dan bunga. Disebut juga laba sebelum pos luar biasa. Persiapan menyusun laporan laba rugi. Yang pertama, membuat jurnal transaksi, urutannya yakni akun pendapatan, beban, dan turunannya. Yang kedua, lalu dicatat ke buku besar. Ketiga, laporan disusun setelah neraca saldo dan jurnal penyesuaian atau setelah neraca lajur atau penyusunan kertas kerja. Keempat, seperti pendapatan dan beban yang ada di dalam kertas kerja. Hal ini dikarenakan terdapat kolom-kolom yang berasal dari kertas kerja. Yang kelima, beban diambil dari kolom neraca, sementara laba rugi adalah selisih dari total pendapatan dan total beban. Dan yang keenam, ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban, maka akan terjadi laba, sementara pendapatan total yang lebih kecil daripada beban maka rugi. Dan yang terakhir, laporan perubahan modal. Laporan ini diperlukan untuk mengetahui maju atau mundurnya kondisi perusahaan. Jika modal perusahaan bertambah, berarti terdapat kemajuan. Begitu juga sebaliknya. Jika modal awal lebih besar daripada modal akhir, maka hal ini menunjukkan perusahaan mengalami kemunduran. Jadi, laporan perubahan modal ini menceritakan perubahan yang terjadi pada modal atau ekuitas pemilik perusahaan. Perubahan ini disebabkan oleh hasil operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pembuatan laporan ini memerlukan data mengenai besar nominal modal awal, jumlah laba bersih, preferred, dan penambahan modal. Perbedaan laporan laba rugi, neraca, dan perubahan modal. Menurut Ardi Kartansa, laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu. Hasil akhir dari laporan laba rugi adalah laba bersih atau rugi bersih. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan modal perusahaan yang dapat dihitung setelah mengetahui adanya hasil dari laporan laba rugi. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva, utang, dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu yang dapat dituliskan setelah mengetahui adanya perubahan modal dari laporan perubahan modal. Hubungan laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca keseimbangan. Laporan laba rugi dan neraca perusahaan dihubungkan melalui laba bersih untuk suatu periode dan kenaikan atau penurunan dalam ekuitas yang dihasilkan. Pendapatan yang diperoleh entitas selama periode waktu ditranskripsikan ke bagian ekuitas di neraca. Pendapatan mewakili peningkatan klaim pemilik terhadap aset. Pendapatan bukan aset tunai. Melalui akun pendapatan dan ekuitas, neraca dan laporan laba rugi mencerminkan gambaran keuangan secara keseluruhan. Sebelum membuat neraca, Anda harus membuat laporan laba atau rugi dan laporan perubahan modal terlebih dahulu. Karena itu, maka akan sangat mudah jika setiap laporan keuangan atau transaksi perusahaan tercatat secara otomatis dalam akuntansi yang langsung dapat mengolahnya ke dalam berbagai laporan keuangan. Baiklah, sekian pemaparan video tugas saya tentang aspek akuntansi dalam perusahaan. Semoga bermanfaat bagi